para asatidz, guru-guru agama, para hadirin hadirat, jamaah majelis zikir dan sholawat Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih membicarakan tentang menggemarkan pada memuliakan ahli ilmu dan lemah lembut dengan para penuntut ilmu, wa badlin nasihah lahum, dan mengorbankan nasihat bagi mereka, wa li ghairihim, dan bagi selain mereka. Apa hadisnya apa? Bacaannya apa? Hah? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka bahwasanya mengagungkan syiar itu termasuk takwa yang ada di dalam hati. Syiar itu termasuk para ulama tuh syiar tuh. Syiar Allah tuh kubah-kubah itu, nah dasar hukumnya mendirikan kubah itu, kubah ulama, kubah para wali, itu dasarnya atau dalilnya apa? Ini ayatnya, ujar guru sekumpul nih. Kalau kita mencari mana dalilnya bila ada tuan guru meninggal dikubahi, apalagi wali dikubahi, mana dalilnya? Ada dapang di Quran, di hadis, bila tuan guru mati ulahakan kubah, ada itu ayatnya. Dalil ini nih Qurannya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari takwa. Kenapa para nabi, para aulia, para ulama termasuk syiar Allah yang mesti kita agungkan? Karena sebab mereka kita kenal Allah, sebab mereka kita tahu lawan Allah, dengan mereka kita pinandu kepada Allah. Jadi wajar kalau kita takzim, kalau kita agungkan, kalau kita muliakan, kalau kita cintai. Takzim bagian daripada mahabbah. Kenapa timbul takzim? Kenapa timbul kita mengagungkan, membesarkan? Karena kita mencintai lawan mereka, karena kita mencintai kepada mereka. Dan itu bagian daripada takwa, bagian daripada takwa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita misalnya hendak kenal Allah langsung aja, kada perlu perantara, kada perlu wasilah, kada perlu guru, beramal aja, beramal, berzikir. Itu ujar Nabi seorang, malam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa tidak ada baginya guru, maka syaitan adalah gurunya. Syaitan adalah gurunya, artinya sesat. Nabi aja sangat menyuruh kita untuk berguru. Bu'itstu mu'allima, innama bu'itstu mu'allima. Hanya saja aku diutus sebagai mu'allim, orang yang malajari. Aku diutus sebagai guru, mu'allim, sebagai guru.
daripada mulianya kedudukan guru itu. Amun kita kada hendak berguru, beramal aja, apalagi merasa kada perlu guru, nah ini berbahaya. Nah karena itu jelas bahwa guru dan guru-guru lain bukan hanya ulama yang kita anggap sebagai guru kita, tapi ulama-ulama yang merupakan pewaris ilmunya Rasulullah itu termasuk syiar Allah yang mesti kita agungkan, yang mesti kita cintai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dahulu kisah orang Majusi. Orang Majusi ini dia cinta kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal kada sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi mendengar karamat sidin, mendengar kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jilani, akhirnya si orang ini jatuh cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan setiap acara haul daripada Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai bentuk takzim yang timbul daripada cinta tadi, dia menyumbang hartanya sagan acara haul daripada Syekh Abdul Qadir Jilani setiap tahun bila perayaan haul Syekh Abdul Qadir Jilani mahauli menyumbang duit nih. Akhirnya ketika si Majusi ini meninggal dunia sesuai ajaran Majusi, jenazah itu dibakar. Majusi itu penyembah api, Pak. Jadi jenazahnya dibakar untuk menyatuakan diri lawan sesambahan buannya. Jadi dibakar itu kan hancur sama sekali, menyatu jebuhnya lawan apinya nita. Ternyata apa? Jenazah yang dibakar nih kada hancur. Api itu kada bisa membakar daripada jenazah si orang ini. Anehai nih. Maka harapan bubuhan nang Majus ini kan artinya bila hancur tuan menyatu sudah. Tapi kada mau hancur, kada mau terbakar jenazah si Majusi ini. Lalu ujar orang bubuhan tokoh-tokoh Majusi sepakat aman kayak itu kita randam ke dalam sungai barang buat kata bala, randam masukkan ke dalam sungai, hancur aja tuh awaknya kaina. Nah, ketika jenazah ini dibuat ke dalam sungai, ada seorang ulama aulia berdapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, selamatkan pecintaku dari dasar sungai. Selamatkan pecintaku dari dasar sungai. Kenapa? Itu orang urus jenazahnya, perlakukan dia sebagaimana orang Islam meninggal dunia. Jadi bingung si ulama nih, kenapa Tuan Syekh berpesan itu? Maka jelas artinya orang ini secara zahirnya pada pandangan biasa matinya dalam keadaan Majusi. Kada ada nang masuk Islam, apalagi nang bersertifikat Islam. Lalu jar Tuan Syekh ketika inya hendak meninggal dunia, rohnya nih belum lagi di tenggorokan. Nah, roh nih sudah artinya nang inggit pusat, pokoknya belum tenggorokan lagi.
di saat keluarganya kadadaan, di saat keluarganya meninggalkan inya nih kan. Jadi saurangan di ruangan tuh saurangan inya ku datangi, ujar Tuan Syekh, ku datangi dan ku bimbing dia untuk menuturkan kalimat syahadat. Karena dia cinta kepadaku dan aku kada akan membiarkan pecintaku mati dalam keadaan kafir, apalagi selama-lamanya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuan Syekh nang datang membimbing orang ini menjelang sakaratil maut, menjelang keluarnya roh dari jasad, dan belum lagi roh sampai tenggorokan, belum. Itu diterima tobatnya. Karena Rasulullah ada negosiasi lawan Tuhan. Nabi ini taungut mikirakan kita umat nih. Lalu ujar Jibril disuruh Tuhan manakunin apa, wahai kekasih Allah, pina taungut, pina sadih. Nah lalu ujar Nabi, aku mikirakan umatku nah kayak apa ini. Lalu ujar Tuhan, sampaikan wahai Jibril kepada kekasihku Muhammad, nang kayak apa aja umat Muhammad itu menggawi dosa, bila setahun sebelum inya mati tobat, ku ampuni ya Tuhan. Laporakan ke Nabi kita, ujar Nabi, setahun itu lawas. Ada hendak Nabi setahun. Datang pulang Jibril memadahi, wahai Tuhan ayuha, sebulan sebelum mati bila tobat diterima. Ujar Nabi, sebulan nang ini kada jamin jo umatku ni baik. Sebulan Nabi migerakan, ayo ya Tuhan, seminggu bila sebelum mati tobat diterima. Dah akun jo Nabi ada jamin umat ni. Seminggu hanya mati diterima tobat, ada jamin gitu, ujar Nabi. Ayo sehari bila hendak mati diterima tobat, sehari esok mati diterima, ada jamin juga aja Nabi. Kayak apa Rasulullah nih, nang kayak apa aja sidin diperjuangkan sidin kita nih di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Terakhir ini bentuk kasih sayang Tuhan lawan Nabi, bentuk betapa cintanya Tuhan lawan Nabi, sehingga umat sidin pun disayangi oleh Tuhan. Lalu ujar Tuhan apa? Kayak apapun wahai kekasihku Muhammad, umat engkau berbuat dosa, umat engkau melakukan maksiat, bila sebelum rohnya sampai ke tenggorokan, malam yugharghir, selama rohnya belum sampai ke tenggorokan, ingat tobat kepada aku, ku ampuni dosa-dosanya. Orang kafir toh masuk Islam, rohnya sudah sampai diinggit dada, mahingak masuk Islaminya, terima Tuhan. Asal rohnya belum sampai sini aja sampai di pusat, sampai git dada, masuk Islam, terima Tuhan. Apalagi orang nang maksiat, orang nang menggawi dosa, sebelum rohnya sampai ke tenggorokan, bila tobat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini contoh kejadian tadi. Ketika hendak meninggal, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani datang membimbing, menuntun dia untuk menuturkan kalimat syahadat. Akhirnya apa? Jenazah itu dikeluarkan dari sungai, dijelaskan kepada keluarga, akhirnya keluarga menerima dan dimakamkan sebagaimana orang Islam meninggal dunia. Nah ini fadilat mengagungkan wali, mengagungkan ulama
yang itu bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Untung orang yang di hatinya cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita ziarah ke kubur para wali, itu bagian daripada syiar, mengagungkan syiar Allah. Mengagungkan syiar Allah. Karena kubah-kubah para wali itu bagian daripada syiar Allah. Kita jangan umpatan dan aliran-aliran yang mengatakan ziarah kubur syirik, ziarah kubur itu bid'ah, ziarah kubur itu sesat. Kita ada umpatan itu, jangan umpatan itu. Jangan umpatan, dan mesti keluarga kita, apalagi anak keturunan kita bentingi. Jangan sampai mereka anti kepada ziarah kubur, anti dengan tahlil, dengan tawassul. Kasihan ada kuitan berisi anak taumpati ajaran kayak itu. Begitu abahnya meninggal, datangan jiran tetangga, itu di Berabai kejadiannya. Datangan jiran tetangga hendak membaca akan Yasin. Sarikinya suruhnya bulikan orang. Jiran nih hendak membaca akan Yasin, jenazah kuitan, baca akan Yasin, baca akan tahlil, suruhnya bulik. Bahan itu apa? Waktu dikubur kada beriakannya, menelakin kada diberiakannya, hakon ceramahnya, ceramah aja dikubur. Kada denang menalkin, kada denang turun tanah sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari. Memang itu kada ada dalil, kada ada hadisnya, Bang. Artinya menyalawi hari lah, menyaratus lah, mahaul lah, kada ada dalilnya nang itu. Cuma isi daripada nang itu nang apa? Isi daripada kita menyalawi, menyaratus, mahal tuh apa isinya? Isinya kita baca Yasin, tuh Quran, disuruh kada kita baca Quran. Tahlil, disuruh kada kita baca zikir la ilaha illallah. Isinya apa lagi? Bersalawat. Kita disuruh bersalawat. Isinya apa? Silaturahim. Isinya apa? Memberi makani orang. Isinya apa? Mendoakan. Dan doa itu pasti bermanfaat sampai kepada yang didoakan. Allah Ta'ala melajari, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah Ta'ala melajari lawan kita, saya kira mendoakan kepada orang-orang yang terdahulu wafat, yang berdahulu meninggal daripada kita, agar kita yang masih hidup ini mendoakan mereka. Allah kada akan melajari kita, Allah kada akan menyuruh kita sesuatu melainkan karena itu bermanfaat bagi yang sudah meninggal. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu Al-Qur'an. Aku lapian begitu mati patak tinggalkan orang. Iya. Kada diganangnya lagi, kada dihadiahinya lagi, kada dikirimi bacaan lagi, karena anggapannya kada sampai, anggapannya doanya kada ada gunanya. Maka ujar Nabi, mal mayyit fi qabrih illa kal ghariqil mughawwith. Tidaklah mayit di kuburnya melainkan seperti ghariqil mughawwith, orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Kada kawan yang menyelamatkan ini melainkan orang yang di atas kapal. Ini orang ini nah,
tanggal hendak lamas nah minta pertolongan nang diharapnya siapa lagi orang nang di atas kapal menyelamatkan inya. Nang di atas kapal itu siapa? Iya nang kita nang hidup nih lagi. Orang nang sudah meninggal tuh beramal kada kawa lagi, bebacaan kada kawa lagi nya. Kada kawa lagi, kada diizin lagi nya. Jadi nang diharapkan ya doa-doa kita nang masih hidup nih. Kita nih untung nih kuitan nih untung. Kita untung diberi Allah taufik hidayah. Kau berkumpul di sini, kita berbacaan, kita tahlilan, kita hadiahkan pahalanya sagan kuitan. Nang untung kita, nang untung siapa juga kuitan kita. Bahkan kegembiraan yang mereka rasakan melebihi dari apa yang kita rasakan. Kalau orang tua kita yang sudah wafat melihat pahala-pahala yang kita hadiahkan kepada mereka itu nah disampaikan oleh Tuhan. Melihat pahalanya sudah. Amun kayak kita nih kada melihat pahalanya. Kita nih kada melihat cuma karena iman. Kita percaya bahwa apa yang kita baca ini bermanfaat sagan kita, bermanfaat sagan orang yang kita hadiahkan pahalanya untuk mereka. Allah Ta'ala itu maha kaya. Kita menghadiahkan pahala zikir 7 laksa. Kita hadiahkan pahala qulullah 100.000 kumpulan bacaan kita nih kepada seseorang. Allah sampaikan pahala itu kepada orang itu dan diambil bukan dari pahala yang kita dapat, tapi diambil daripada khazinatu rahmatillah, perbendaharaan kasih sayang Allah, perbendaharaan kekayaan Allah, gudang rahmat Allah. Kada mengurangi pahala kita, diambil daripada kesugihan Allah, diambil daripada gudang anugerah Allah. Kita berhadiah pahala 7 laksa, dapatlah pahalanya kita dapat. Nang kita hadiahkan tuh bang, dapat juga dan diambil bukan dari pahala kita, sedikit pun kada mengurangi dari pahala yang kita dapat, karena diambil daripada perbendaharaan anugerah Allah nang kada akan habis-habisnya. Untung kuitan nang baisi anak nah hakun mahadiyahi, hakun manahlili. Ujar Nabi napa? Idza mata ibnu Adam in qadha amalu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Apabila mati manusia terputus amalnya, kada kau lagi nyoba amal, artinya kada kau lagi nambah pahala kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu nang diambil manfaat, awaladin salihin yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Mendoakan, dihadiahkannya pahala bacaannya, dihadiahkannya pahala zikirnya, pahala salawatnya, pahala bacaan Qur'annya. Amun beisi anak nang anti tahlil, anti tawassul, punya etikat kada cageran sampai bacaan kepada kuitan, maras kuitan maras. Nang kaya menguburkan ayam aja lagi. Jaga anak pian, bujur-bujur pendidikan anak tuh diperhatikan. Kayaknya ruginya kita juga mensalah didik anak. Wah ini itu aliran-aliran itu berkembang masuk kemana-mana sudah. Jadi perlu hati-hati kita, perlu hati-hati jangan sampai kita, keluarga kita, anak keturunan kita tak umpati aliran nang itu kita nang rugi. Siapa lagi mahadiah kita, siapa lagi nang mengirimi bacaan sagan kita.
anti ziarah kubur. Ada hakun ziarah kubur kada jangankan artinya ziarah ke kubur apa wali-wali, ziarah kubur kuitan aja ada maunya. Hanya anggapannya kada sampai. Ziarah kubur mah anda kambang aja. Anggapannya kada sampai. Pahala bacaan anggapannya kada sampai. Pahala zikir dalilnya wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang manusia kecuali apa yang ia perbuat. Ini tuh aja ayatnya, kada mau membaca ayat lain, kada mau memahami surah lain. Ibarat bisi kitab sebagiannya itu aja nang diingkuti, kada mau membaca kitab-kitab lain. Buya Hamka itu dulunya sidin kada mau bakunut. Buya Hamka ada. Buya Hamka itu terkenal alimnya, kalau mau pengarang kitab tafsir Al-Misbah sidin kada mau betahlil, kada mau bahaul juga, kada mau napa betalkin, bakunutnya kada mau. Lalu dikisahkan oleh Buya Hamka ini sejaman lawan Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan Jakarta. Jadi begitu Buya Hamka ini menjelang sidin beberapa tahun meninggal dunia, sidin ubah bakunut, subuh bakunut. Bahkan ketika mama sidin meninggal, sidin bahaulan, mahauli. Ini Habib Salim Jindan begisah. Jadi takun namur Buya, kenapa pian? Kenapa pian? Artinya wah ini semua subuh bakunut, bahkan pian bahaul, betahlil. Ujar Buya, bahari aku membaca kitab sebagiannya. Bahari aku membaca kitab sebagiannya. Wah ini aku jasidin sudah membaca ratusan kitab. Sudah ratusan kitab nangku pelajari. Ternyata apa? Doa-doa orang yang hidup itu sampai kepada nang meninggal dunia. Apa-apa yang kita niatkan dari bacaan kita untuk orang yang meninggal dunia itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untung kalau kita nih termasuk yang punya i'tiqad apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebut ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada para nabi, para wali, para ulama. Karena mereka termasuk syiar Allah yang dengan mereka kita kenal dengan Allah, sebab mereka kita pinandu kepada Allah. Dan bagian apa mengagungkan syiar Allah itu bagian daripada ketakwaan yang ada di dalam hati, bagian daripada takwa. Nah itu. Kemudian waqala ta'ala waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.